Wah, cahaya dari luar jendelamu makin terang. Ini pukul 9:30 malam, dan besok kamu ada ujian penting. Kamu mengintip keluar untuk melihat apa tetanggamu memakai lampu sorot mereka lagi. Tapi ternyata mereka di luar melihat ke langit. Kamu menjulurkan kepala dan melihat rupanya bulan menjadi lebih besar 2 kali lipat. Kamu berlari keluar dan bertanya apa yang terjadi. Tapi mereka juga tak tahu. Kamu memotret dan mempostingnya di media sosial. Di media sosial, ternyata semua orang membicarakannya. Langit yang gelap menjadi lebih terang karena bulan punya permukaan lebih lebar untuk memantulkan cahaya matahari, membuat cahayanya lebih intens. Kamu merasa agak tidak seimbang saat berjalan. Setiap kali melangkah, kamu merasa seperti berjalan lebih ringan. Karena bulan jadi sebesar ini, tarikan gravitasinya jadi lebih kuat, sehingga gravitasi jadi lebih lemah. Tiba-tiba, kamu melihat ke bawah dan merasa kaos kakimu basah. Kamu berlari dan melompat ke atas mobil dan melihat lingkunganmu sudah banjir. Semua orang mencoba menemukan tempat lebih tinggi atau pulang ke rumah. Ini bukan karena keran rusak yang memuntahkan air, melainkan air laut. Kamu bingung dan kehilangan keseimbangan. Kamu terpleset dan jatuh ke dalam air yang terus meninggi. Beberapa orang berada di mobil mereka, tapi tak bisa kemana-mana karena air ini. Kamu tinggal di dekat laut, tapi tak pernah ada tsunami atau laporan banjir sepanjang hidupmu. Tak ada gempa bumi yang dilaporkan di sekitar area ini. Jadi, hal aneh sedang terjadi. Kamu berlari kembali ke rumah, mencoba mengeluarkan rakit tiup tuamu untuk membantumu melewati banjir ini. Masalahnya, kamu harus memompanya, tapi tidak punya pompa. Awalnya, kamu meniup menggunakan mulut, tapi pasti butuh waktu lama. Kamu cari alternatif di sekitar rumah dan menemukan pengering rambut. Kamu memasukkannya dan mengembangkan rakitmu sebesar mungkin sampai kamu bisa menggunakan mulutmu untuk mengisi sisanya. Permukaan air naik setiap detik dan kini sudah masuk ke rumahmu. Kamu mengemas ransel berisi senter, makanan, dan selimut termal. Saat kamu turun, ternyata airnya sudah selutut. Kamu terus berjalan sampai pintu. Saat melangkah keluar, air mendorongmu ke kiri dan ke kanan karena ombaknya sangat keras. Akibat perubahan gravitasi, berenang jadi sulit. Kamu menyiapkan rakit dan menggunakannya untuk mengarungi arus di jalan depan rumahmu. Air pun dingin sekali, dan ini sedang di pertengahan Februari. Tak lama, kamu sampai jalan raya, di mana airnya datang langsung dari pantai. Kamu berhasil naik ke permukaan yang tinggi dan mengeluarkan ponselmu. Kamu menyimpannya di kompartemen pelindung di ransel agar aman. Bateraimu cuma tersisa 15%, tapi kamu membawa power bank. Kamu menelepon keluargamu untuk bertanya apa yang terjadi, tapi mereka juga tak tahu. Kamu berjalan ke hutan dan mencoba mencari kabin tua yang biasa kamu kunjungi saat masih kecil untuk melihat apa sepeda lamamu ada di sana. Setelah beberapa menit, kamu menemukannya dan bersepeda melintasi gunung untuk menghindari banjir. Kamu seperti tak bisa menyeimbangkan diri karena gravitasi mempengaruhimu. Beberapa ilmuwan duduk di depan laptop dan spreadsheet, mencoba memahami apa yang terjadi. Semua orang meneriakan dan melemparkan solusi, tapi tak ada yang masuk akal. Setelah beberapa saat, kepala NASA memutuskan untuk meluncurkan roket tak berawak ke bulan. Roket itu siap dalam beberapa jam dan semua orang menunggu perintah. 3, 2, 1, meluncur. Roket melayang ke udara dan mendekati bulan. Roket ini keluar dari atmosfer bumi dan bergerak dengan kecepatan penuh ke bulan. Setelah 1 atau 2 hari, semua orang mendapatkan rekaman langsung dari bulan raksasa. Menurut penelitian, roket tak boleh terlalu dekat dengan bulan karena mungkin ada tarikan gravitasi yang lebih kuat. Namun, rekaman tersebut menunjukkan bahwa ada partikel kecil mengambang di sekitar bulan, mirip dengan cincin Saturnus. Cincin-cincin ini terlihat seperti piringan raksasa yang mengelilingi planet besar, tapi dari dekat, mereka cuma partikel seukuran butiran beras sampai sebesar bus. Mereka mengorbit Saturnus karena tarikan gravitasi. Gambarnya menunjukkan bahwa partikel-partikel ini besar dan kecil, sehingga roket tidak aman untuk mendekat. Jadi, roket itu berhenti di dekat sana untuk mengorbit bulan dan melepaskan roket mini yang mirip drone untuk mendekat. Tebal partikel ini beberapa kilometer, jadi roket mini ini sulit bermanuver. Roket ini terbang lebih dekat dan partikel-partikel ini mulai menabraknya. Untungnya, roket mini ini mampu bertahan. Roket itu akhirnya melewati cincin partikel dan mendarat di bulan. Gravitasi makin kuat karena ukuran bulan membesar hingga roket ini hampir hancur. Begitu mendarat,
Robot lain keluar dan mulai menjelajahi permukaan, mencoba mencari petunjuk. Saat ini tak ada yang terjadi, tapi mereka mencatat adanya beberapa getaran dari jauh di dalam bulan. Inti bulan bereaksi secara tidak normal. Sepertinya ukurannya makin membesar. Para ilmuwan tak tahu apakah bulan akan berhenti tumbuh pada titik tertentu. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah mengebor lubang ke dalam untuk mengungkap penyebabnya. Kamu mengayuh dan mencapai sisi lain gunung. Tanah bergetar dan keseimbanganmu makin buruk. Kamu menatap ke seberang gunung dan melihat seluruh sisi lain kota tergenang air. Kamu mengambil rakit dan persediaanmu dan berhasil sampai sana. Kamu menemukan perahu dayung dan mendayung secepat mungkin sampai ke mercusuar. Dari sana, kamu bisa mencoba menemukan stasiun NASA. Tiba-tiba, kamu melihat roket besar meluncur dari tanah ke langit. Kamu tahu pasti bahwa kakakmu bekerja di sana, tapi jaringan seluler kini sudah mati. Kamu mendayung ke sana untuk mencari tempat aman. Roket kecil yang mendarat melepaskan bor kecil yang cukup kuat untuk menembus berkilo-kilometer ke pusat. Butuh waktu berhari-hari untuk mencapainya. Jadi, NASA sudah meluncurkan roket lain untuk terbang dan membawa bor lebih besar. Masalahnya, bulan makin besar. Jadi, partikel di sekitar bulan juga semakin banyak. Bulan mencapai ukuran bumi, makin besar dari menit ke menit. Banjir bisa sampai ke beberapa kota pesisir, dan banyak pulau mikro bisa terendam. Jadi semua ini perlu dicegah. Gravitasi bisa memengaruhi struktur sebagian besar bangunan, menyebabkannya runtuh satu persatu. Tapi robot kecil itu tak akan membiarkannya terjadi. Jadi, robot itu terus mengebor untuk mencari tahu apa yang terjadi pada bulan. Beberapa batu tampak makin panas saat menggali lebih dalam. Ini bisa menjadi tanda bahwa bulan mengembang dan pada akhirnya bisa meledak. Para ilmuwan di NASA bingung dan tak tahu harus apa. Ilmuwan utamanya, yang adalah kakakmu, menelponmu, tapi tak kunjung tersambung. Sementara itu, kamu masih mendayung mencoba sampai ke NASA. Dalam perjalanan, kamu kembali ke pegunungan agar tetap di tanah kering. Saat kamu kembali ke kabin tua, kamu melihat beberapa pria aneh mengenakan jas hujan sedang mencarimu. Saat melihatmu, mereka mengejar. Mereka tampak aneh, seolah bukan dari bumi. Bor tadi sudah sampai kedalaman maksimum dan tak bisa turun lagi. Selain itu, transmisi kontrolnya makin lemah. Tiba-tiba, sesuatu muncul entah dari mana dan menyorotkan lampu ke robot. Transmisinya terpotong dan cuma menunjukkan potongan kecil dari sosok raksasa yang menatap robot. Makhluk kecil turun dari sana dan berjalan menuju robot. Semua orang di NASA panik dan merekamnya. Tak ada yang bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Selang beberapa saat, makhluk itu mengirimkan sinyal yang tak bisa diuraikan oleh NASA. Tapi makhluk itu tampak ramah. Bola api besar sejauh ratusan juta kilometer dari kita adalah benda paling terang dan paling besar di tata surya. Kalau Jupiter seukuran bola basket, maka bumi cuma seukuran anggur kecil. Tapi matahari bikin Jupiter nggak ada apa-apanya. Bola api besar di langit ini terdiri dari hidrogen dan helium. Diameternya 1.400.000 km, berarti 100 kali lebih luas daripada planet biru kita. Permukaan matahari memiliki suhu 5.540 derajat Celcius dan intinya mencapai 15 juta derajat. Sementara itu, bulan lebih mudah dipahami dengan diameter sekitar 3.500 km, berarti kurang dari seperempat diameter bumi. Bulan kelihatan cukup besar di langit karena merupakan benda yang paling dekat dengan kita. Tapi, gimana kalau keadaannya berubah dan bulan tiba-tiba jadi lebih terang daripada matahari? Yuk bahas beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kalau bulan lebih terang dari matahari, malam akan lebih terang daripada siang. Artinya, siklus tidur bakal terganggu. Semua hewan malam bakal kebingungan. Jadi, jam berapa kita harus berburu? Begitu kata mereka. Di kutub utara dan selatan yang ekstrim, siang dan malam berlangsung berbulan-bulan. Jadi orang yang tinggal di wilayah ini udah tahu rasanya tidur jam 11 malam dengan matahari yang bersinar terang. Tapi kita bakal sulit membiasakan diri. Misalnya kamu lagi berkemah dan nyiapin makanan enak, lalu nyiapin diri kamu buat malam yang gelap. Waktu kamu melewati hutan, kamu nemu tempat yang punya pemandangan danau dan langit terang. Jam 7 malam, kamu menyalakan api buat bakar-bakar, lalu menyiapkan teleskop. Masalahnya, waktu matahari terbenam, bulan bahkan bikin langit lebih terang.
Emang sih nggak sepanas yang kamu kira, karena bukan sinar matahari langsung, tapi tetap aja panas. Kemungkinan kedua, suhu pasti akan naik. Artinya, salju bakal mencair lebih cepat. Tunggu, ada apa nih? Pertama-tama, salju di gunung akan mencair, lalu diikuti dengan tudung kutub. Karena panas banget, permukaan laut akan naik dan menenggelamkan pulau-pulau terpencil di samudra. Kota pinggir pantai akan terendam, dan semua orang akan tinggal lebih jauh dari pantai. Kemungkinan besar, ini bakal memengaruhi ekonomi dunia. Nggak akan ada lagi musim dingin, berarti nggak ada aktivitas musim dingin kayak ski, snowboarding, atau lempar salju. Hewan dan tumbuhan di seluruh dunia juga terpengaruh. Dunia akan jadi gurun besar. Air akan langka selama bertahun-tahun, tapi orang-orang bakal nemu cara buat menjaganya. Kemungkinan ketiga, bosan banget duduk di meja kerja. Kamu mengalami kerugian. Penjualan kacamata hitam ternyata nggak setinggi yang kamu kira. Tapi kemudian, bulan tiba-tiba jadi lebih terang dari matahari. Dan semua orang harus pakai kacamata hitam ini seharian waktu keluar rumah. Kamu langsung kebanjiran pesanan kacamata hitam. Jadi, kamu merekrut lebih banyak pegawai dan bisnis kamu berkembang. Akhirnya, kamu jadi pengusaha kacamata terbaik di negara ini. Kita dilarang menatap langit baik siang maupun malam. Kota dipenuhi visor besar buat mengurangi kecerahan setiap hari. Kacamata hitam punya berbagai ukuran dan bentuk sesuai jam. Ada yang seperti kacamata pelindung, ada juga yang mirip helm besar. Kemungkinan keempat, atmosfer bulan tipis banget sampai nggak mengandung apa-apa. Kayak gurun di bumi, nggak ada awan yang menurunkan hujan. Makanya udaranya selalu panas atau dingin. Iya, gurun terbesar di dunia adalah Antartika yang merupakan gurun tandus dan dingin, beda dari gurun Sahara. Jadi, kalau kamu masih mau mendarat di bulan, coba pikirin lagi deh. Orang yang kerja di stasiun luar angkasa internasional harus nyari kantor baru. Bulan bakal terlalu terang buat mereka yang jaraknya deket banget. Kalau bulan cuma lebih terang, tapi panasnya sama aja, stasiun luar angkasa cuma butuh penyesuaian buat menghindari cahaya. Kita melihat bulan dalam berbagai bentuk karena posisinya terhadap matahari. Bulan nggak berputar kayak bumi. Bulan nempel sama kita dan selalu nunjukin sisi yang sama. Jadi bergantung pada posisi satelit kita pada bulan itu, kita bakal mengalami malam terang saat bulan purnama dan malam akan relatif bersinar sepanjang bulan itu. Kemungkinan kelima, kalau lebih terang dari matahari, bulan akan lebih panas dari matahari dan mungkin ukuran bulan akan jadi lebih besar. Gravitasi di bumi akan berubah pesat karena ukuran baru bulan. Struktur orbit akan berubah dan memengaruhi benda langit di luar angkasa. Planet bakal mengorbit mengelilingi bulan. Bumi mungkin akan menjauh dari matahari. Kalau kayak gitu, semuanya harus menyesuaikan pada perubahan drastis gravitasi. Kalau gravitasi jadi lemah, bangunan nggak akan punya fondasi padat buat berdiri dan akhirnya runtuh. Jembatan dan monumen besar juga bakal roboh. Orang-orang nggak akan bisa berjalan normal. Cara jalan manusia bakal jadi aneh. Kemungkinan keenam. Dalam banyak kemungkinan ini, aku cuma nyebut kalau bulan lebih terang dari benda yang memancarkan cahaya. Tapi dalam hal ini, cahaya harus berasal dari bulan yang memantul dari matahari. Artinya, matahari harus 2 kali lebih terang dari sekarang. Kalau matahari 100 kali lebih besar, cahayanya akan lebih terang. Hal itu bisa membahayakan. Matahari bakal memancarkan banyak radiasi yang berbahaya untuk semua makhluk hidup di bumi. Tarikan gravitasi matahari bisa menarik lebih banyak planet ke orbit buat mengelilinginya dan bikin benda lain di luar angkasa masuk ke orbit matahari. Planet bakal ngumpul di galaksi kita. Tapi kita bisa aja terlempar dari orbit. Pastinya, hal ini berisiko besar buat semua yang ada di bumi karena kondisi akan lebih panas dan kering dari sebelumnya. Kemungkinan ketujuh, kalau kita membahas bulan makin terang, kita juga bisa berasumsi bulan lebih dekat ke bumi daripada sekarang. Kecerahannya sih nggak bakal jadi masalah, soalnya gravitasi bakal bikin perubahan besar pada bumi. Tapi, setiap hari dan setiap saat akan terjadi gelombang pasang. Gelombang itu ekstrim banget sampai kota pesisir selalu kebanjiran. Semua pulau bakal tenggelam, sehingga menambah populasi di kota. Biota laut bakal senang banget waktu air tumpah ke darat. Perahu dan kapal selam harus dirakit ulang buat kondisi baru ini.
Perjalanan udara bakal jadi prioritas, tapi kapal pesiar besar bakal kelihatan futuristis dan punya bodi tambahan biar tahan sama ombak besar. Malam bakal cukup terang pada hari-hari biasa. Suhu global bakal naik dan melelehkan salju sehingga membuat permukaan laut semakin naik. Komet dan benda langit lain akan tertarik gravitasi dan lebih dekat. Jadi, kita harus selalu ngelihat ke atas waktu keluar rumah. Tapi tenang aja, bulan masih akan lama ada di atas sana dalam kondisi seperti itu. Hubungan bumi dan bulan emang rumit. Untungnya kita cuma punya satu satelit alami. Planet lain di tata surya punya banyak satelit yang mengelilinginya. Bahkan ada beberapa yang sebesar bumi. Bayangin kalau beberapa satelit itu memengaruhi planet kita. Tapi itu kita bahas nanti aja ya. Bulan, satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya, dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan nggak begitu, malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan ngeliat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa. Kita masih belum punya bulan, dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi. Dan di saat yang bersamaan terjadi Big Splash atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi menurut hipotesis ini ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya. Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa, sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan, semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu 100 tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. Beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini, yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus, tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus-menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang, bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan, satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan.
Tapi berkat satelit ini, kemiringannya jadi stabil, sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu, gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun, orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya, kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya, sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh, gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian, air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah, kehidupan di bumi mulai muncul. Tapi selama evolusi bulan, hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun, ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi, tapi juga satelit alaminya. Bahkan, peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam. Ternyata nggak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet Katai pernah menabrak bulan, ukurannya sebesar Ceres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Aitken dan mengubah bentuk bulan secara total. Kamu bisa ngelihat area gelap di sisi jauh bulan nggak? Itu loh, di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Aitken. Diameternya sekitar 2.600 km, dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet Katai yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan ups! Tahu-tahu malah memicu erupsi gunung berapi tuh. Karena erupsinya sangat dahsyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah mare bulan. Kawah di mare bulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan gak aktif secara geologis. Palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya nggak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya? Dataran tingginya. Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan gak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misteri